adalah nilai dasar moral dan pedoman perilaku manusia yang baik atau buruk dalam kaitan hidup dengan sesama yang dipengaruhi oleh agama, sosial, dan budaya, serta membahas perilaku manusia dalam berinteraksi dengan sesama. Sedangkan, bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau bagian-bagiannya untuk memproduksi barang atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Nah, bioteknologi berada di persimpangan antara sains dan etika. Perkembangan teknologi dibentuk oleh visi etika yang pada gilirannya akan dibentuk oleh teknologi yang tersedia. Jadi, etika dalam bioteknologi bertujuan untuk memandu pengembangan dan penerapan teknologi hayati agar tetap aman, bertanggung jawab, serta menghormati hak asasi manusia, hewan, maupun lingkungan. Jadi, etika bioteknologi adalah cabang dari bioetika yang mengatur penggunaan teknologi biologis agar tidak melanggar nilai kemanusiaan, aman bagi lingkungan, serta adil secara sosial. Nah, prinsip utamanya mengacu pada 4 pilar utama bioetika, yaitu yang pertama, respect for autonomy. Artinya, menghormati hak individu karena setiap individu memiliki hak penuh atas tubuh dan keputusan biologisnya. Yang kedua adalah beneficence atau kebaikan. Artinya, tindakan bioteknologi harus secara aktif menghasilkan manfaat. Yang ketiga adalah non-maleficence, yaitu do no harm. Artinya, teknologi tidak boleh sampai merugikan atau menimbulkan bahaya yang tidak perlu. Dan yang terakhir adalah justice. Artinya, manfaat dan risiko bioteknologi harus didistribusikan secara adil. Sedangkan dalam praktiknya, ilmuwan dan regulator biasanya mempertimbangkan yang pertama adalah biosafety atau keamanan. Ini berfungsi untuk memastikan produk atau proses biologis tidak membahayakan manusia, hewan, atau lingkungan. Biosafety difokuskan pada risiko yang tidak disengaja, melibatkan uji toksisitas, alergenitas, stabilitas genetik, dan biasanya diterapkan sebelum produk dilepas ke publik. Namun, tidak menutup kemungkinan munculnya efek jangka panjang yang seringkali belum sepenuhnya diketahui pada saat dilakukan pengujian. Yang kedua adalah biosecurity atau keamanan hayati. Teknologi bersifat dual use dilemma, artinya teknologi bisa untuk baik dan buruk. Nah, biosecurity ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan bioteknologi untuk tujuan berbahaya dan difokuskan pada ancaman yang disengaja. Yang ketiga adalah informed consent. Penelitian harus berdasarkan persetujuan, artinya setiap individu terlibat harus paham tujuan penelitian dan setuju secara sadar tentang risiko dan manfaatnya sebelum terlibat dalam penelitian. Yang keempat adalah sustainable, tidak mengganggu keberlanjutan lingkungan. Maka bioteknologi tidak boleh merusak ekosistem dalam jangka panjang, seperti mengganggu keanekaragaman hayati, rantai makanan, maupun keseimbangan ekosistem. Namun, efek ekologi sering tidak langsung terlihat dan sulit memprediksi interaksi kompleks di alam. Jadi, etika dalam bioteknologi bukan sekadar boleh atau tidak, tapi tentang bagaimana ilmu digunakan tanpa merugikan manusia, lingkungan, dan nilai sosial. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang isu etika dalam bioteknologi. Bioteknologi saat ini berkembang sangat pesat dan memberikan banyak manfaat dalam berbagai bidang, terutama kesehatan dan pertanian. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul berbagai persoalan etika yang perlu dipertimbangkan agar teknologi ini digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Isu pertama adalah rekayasa genetik pada manusia, khususnya menggunakan teknologi CRISPR-Cas9. Teknologi ini memungkinkan ilmuwan untuk mengedit DNA secara spesifik, misalnya dengan memperbaiki gen yang menyebabkan penyakit genetik. Dari sisi manfaat, ini sangat menjanjikan karena dapat membantu mengatasi berbagai penyakit yang sebelumnya sulit disembuhkan. Namun, muncul dilema etika ketika teknologi ini berpotensi digunakan untuk tujuan non-medis, seperti menciptakan designer baby, yaitu bayi yang dirancang memiliki sifat tertentu, misalnya kecerdasan atau penampilan fisik. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting, sejauh mana manusia boleh mengintervensi proses alami kehidupan. Inilah yang menjadi perdebatan utama dalam bioetika modern.
Selanjutnya adalah GMO atau organisme hasil rekayasa genetik, terutama pada tanaman pangan. GMO dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas, mempercepat pertumbuhan, dan membuat tanaman lebih tahan terhadap hama maupun kondisi lingkungan tertentu. Secara praktis, hal ini sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pangan. Namun, di sisi lain, terdapat kekhawatiran terkait dampaknya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Misalnya, kemungkinan terjadinya gangguan ekosistem atau efek jangka panjang yang belum sepenuhnya diketahui. Selain itu, ada juga isu ketergantungan petani terhadap perusahaan penyedia benih GMO yang dapat memenuhi aspek ekonomi dan kemandirian petani. Jadi, penggunaan GMO sangat menjadi perdebatan antara manfaat dan resiko yang ditimbulkan. Isu berikutnya adalah cloning, yaitu proses menghasilkan individu dengan cara genetik identik. Contoh yang paling terkenal adalah domba Dolly, yang merupakan hasil cloning pertama pada mamalia. Dalam bidang penelitian, cloning memiliki manfaat, misalnya untuk konservasi spesies langka atau mengembangkan ilmu pengetahuan. Namun, jika diterapkan pada manusia, cloning ini menimbulkan banyak kontroversi. Beberapa pertanyaan yang muncul antara lain, bagaimana dengan identitas individu hasil cloning? Bagaimana hak asasinya? Dan apakah teknologi ini berpotensi disalahgunakan? Karena itu, cloning manusia masih menjadi topik yang sangat sensitif dalam etika bioteknologi. Dalam perkembangan bioteknologi, uji coba atau eksperimen merupakan tahap yang tidak bisa dihindari. Uji coba ini biasanya dilakukan pada hewan maupun manusia untuk memastikan keamanan dan efektivitas suatu produk, seperti obat atau terapi gen. Namun, hal ini menimbulkan isu etika terkait kesejahteraan hewan dan perlindungan terhadap manusia sebagai subjek penelitian. Oleh karena itu, setiap penelitian harus memenuhi prinsip etika, seperti adanya informed consent, yaitu persetujuan dari subjek setelah mendapatkan informasi yang jelas, serta memastikan bahwa penelitian tidak menimbulkan bahaya yang tidak perlu. Dengan demikian, keseimbangan antara kemajuan ilmu dan nilai kemanusiaan harus tetap dijaga. Isu terakhir adalah keadilan dalam akses terhadap teknologi bioteknologi. Tidak semua negara atau masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi ini, terutama karena biayanya yang tinggi. Akibatnya, hanya kelompok tertentu yang dapat merasakan manfaatnya, misalnya dalam terapi gen atau pengobatan modern. Hal ini menimbulkan ketimbangan global, di mana sebagian masyarakat tertinggal dalam mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa perkembangan bioteknologi tidak hanya maju secara ilmiah, tetapi juga adil secara sosial, sehingga manfaat yang dapat dirasakan secara merata. Secara keseluruhan, isu etika dalam bioteknologi menunjukkan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan harus selalu diimbangi dengan pertimbangan moral dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya, saya akan membahas pentingnya regulasi dalam bioetika, khususnya dalam bidang bioteknologi. Perkembangan bioteknologi yang sangat pesat memberikan banyak manfaat, tetapi juga menimbulkan berbagai risiko, sehingga diperlukan regulasi agar penggunanya tetap aman dan sesuai dengan nilai etika. Bioetika adalah cabang ilmu yang membahas nilai dan norma dalam penerapan ilmu biologi dan teknologi. Sesuai dengan isi slide, bioetika mengatur hubungan antara manusia, makhluk hidup, dan lingkungan. Artinya, setiap perkembangan bioteknologi harus mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh, tidak hanya bagi manusia, tetapi juga bagi ekosistem. Dengan adanya bioetika, kemajuan ilmu pengetahuan tetap berada dalam batas nilai kemanusiaan seperti tanggung jawab, keselamatan, dan keadilan. Regulasi dalam bioetika merupakan aturan hukum dan pedoman etika yang digunakan untuk mengontrol penggunaan bioteknologi. Seperti pada slide, regulasi tidak hanya bersifat teori tetapi juga diterapkan secara nyata. Contohnya adalah confirm dan concern, yaitu persetujuan sebelum tindakan medis atau penelitian dilakukan. Selain itu, terdapat larangan cloning manusia di banyak negara, serta pengawasan ketat terhadap GMO. Regulasi ini dibuat oleh pemerintah dan lembaga etik agar setiap kegiatan bioteknologi memiliki batasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Baiklah, selanjutnya ada contoh regulasi nyata. Regulasi bioetika diterapkan baik di tingkat nasional maupun internasional.
Di tingkat nasional terdapat undang-undang seperti Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Lingkungan Hidup yang mengatur penggunaan teknologi biologi agar tidak merugikan manusia dan lingkungan. Ada pula di tingkat internasional terdapat World Medical Association yang mengeluarkan deklarasi Helsinki sebagai pedoman etika penelitian yang melibatkan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi bioetika menunjukkan standar global yang harus dipatuhi. Peran regulasi dalam menghadapi isu etika. Regulasi memiliki peran penting dalam menghadapi isu etika dalam bioteknologi. Sesuai dengan poin pertama, regulasi membatasi penggunaan teknologi agar tidak digunakan secara bebas tanpa kontrol. Selanjutnya, regulasi memiliki pedoman etis bagi peneliti agar penelitian tetap sesuai dengan nilai moral dan standar ilmiah. Regulasi juga melindungi masyarakat dari risiko teknologi yang belum aman, serta menjaga lingkungan agar tidak mengalami kerusakan akibat penggunaan teknologi. Dengan demikian, regulasi memastikan bahwa perkembangan ilmu tetap terkendali dan bertanggung jawab. Dampak tanpa regulasi. Berbagai dampak negatif dapat terjadi sesuai dengan poin di slide. Eksperimen tidak etis bisa dilakukan tanpa batas. Selain itu, lingkungan dapat mengalami kerusakan akibat penggunaan organisme yang tidak terkontrol. Ketimpangan sosial juga dapat muncul karena teknologi hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Dan yang paling berbahaya, manusia bisa kehilangan kontrol terhadap perkembangan teknologi itu sendiri. Jadi untuk kesimpulannya, regulasi dalam bioetika berperan sebagai pengendali perkembangan bioteknologi. Regulasi menjaga keseimbangan antara inovasi, etika, dan keamanan. Dengan adanya regulasi, bioteknologi dapat berkembang secara optimal tanpa menimbulkan dampak negatif bagi manusia maupun lingkungan.